Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali mengkaji belajar dari istri Nabi yang diambil dari buku penerbit Rumaiso. Bisa diperoleh nanti di Ruwaifi Store 0852 00171222 atau lewat Marketplace, Shopee, Tokopedia maupun Bukalapak di akun Rumaiso Store Official. Dan nantinya kita akan kaji untuk pagi ini setelah kita bahas dari Khadijah ya. Khadijah, Sauda, Aisyah, Hafsah binti Umar, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahash, Juwairiyah binti Al-Harith. Terus sekarang Juwairiyah binti Al-Harith. Jadi sudah nomor sekarang yang ke-8. Ya, berarti sisa 8, 9, 10, 11. 4 istri lagi yang kita bahas. Kali ini yang ke-8 yaitu Juwairiyah binti Al-Harith. Bisa lihat di buku di halaman 61. Monggo dibaca. Juwairiyah binti Al-Harith. Namanya adalah Juwairiyah binti Al-Harith bin Abi Dirar bin Ais bin Malik bin Khuzaimah, berasal dari Bani Mustalik. Nama aslinya adalah Barrah. Lantas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberinya nama Juwairiyah. Suaminya dahulu bernama Musafi' bin Sofwan Al-Mustakili yang mati dalam keadaan kafir saat perang Muraisi. Muraisi. Ada juga yang menyatakan bahwa suaminya yang dulu adalah Sofwan bin Malik bin Khuzaimah yang merupakan anak dari pamannya. Terus Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa Juwairiyah meninggal dunia pada Rabiul Awal tahun 56 Hijriah di masa Khalifah Muawiyah. Baik, Juwairiyah binti Al-Harith. Nama beliau Juwairiyah binti Al-Harith bin Abi Dirar bin Ais bin Malik bin Khuzaimah, berasal dari Bani Mustalik. Nama aslinya Barrah. Ya, nama aslinya itu Barrah. Ini saya belum tahu persis. Ada beberapa nama Barrah itu diganti oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi nama Barrah ini nama yang diganti. Berarti ada nama yang baik, ada nama yang tidak baik ya. Dan kalau nama itu jelek, itu hendaklah diganti. Tapi nanti dilihat dari sisi maknanya dulu ya. Kalau maknanya ya benar ya tidak masalah. Di sini Barrah ini saya belum telusuri secara lebih jauh. Kalau Barrah ini nama yang bermasalah sehingga sering diganti oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya namanya Barrah, kemudian diganti oleh Nabi SAW dengan nama Juwairiyah. Ya, lihat ya, beliau berasal dari Bani Mustalik. Ya, berasal dari Bani Mustalik. Suaminya dahulu bernama Musafi' bin Sofwan Al-Mustaliki. Mati dalam perang Muraisi. Nanti kita singgung tentang perang Muraisi di sini ya. Ada suatu kejadian ketika terjadi perang ini. Ada juga yang mengatakan suaminya itu Sofwan bin Malik bin Khuzaimah. Sofwan bin Malik bin Khuzaimah. Sepupunya berarti. Anak dari pamannya, berarti sepupunya. Di sini belum disebutkan waktu menikahnya ya. Tapi kalau meninggalnya
Itu 56 Hijriah. Di masa Khalifah Muawiyah. Nah, sekarang menjadi tawanan saat perang Muraisi. Dibaca. Menjadi tawanan saat perang Muraisi. Suatu saat, pemimpin Bani Mustalik, ayah dari Barrah, Juwairiyah, berencana untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Bani Mustalik berniat untuk mengalahkan pasukan tentara Islam dan mengambil alih kekuasaan di antara suku-suku Arab. Rencana itu pun sampai ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bani Mustalik itu berniat untuk mengalahkan pasukan tentara Islam dan mengambil alih kekuasaan di antara suku-suku Arab. Rencana itu pun sampai ke telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bani Mustalik itu dari pemimpinnya sini ayah dari Barrah, yaitu Al-Haris tadi ya. Dia berencana untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Jadi ingin mengarahkan pasukan tentara Islam lalu mengambil alih kekuasaan di suku-suku Arab. Nah, ternyata rencana ini sampai ke telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus. Pertempuran tentara Islam melawan kaum kafir dari Bani Mustalik itu dikenal sebagai Perang Muraisi. Terjadi di suatu tempat yang terdapat air bernama Muraisi dan terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah. Ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah. Terus. Dalam pertempuran itu, umat Islam meraih kemenangan. Pemimpin Bani Mustalik, Al-Harith, melarikan diri dari medan peperangan dan suami Barrah tewas terbunuh. Nah, di sini Bani Mustalik itu menyerang tadi ya dari kaum kafir ini. Bani Mustalik ini ingin menyerang Madinah. Di sini dikenal dengan perang Muraisi karena ada suatu tempat yang di situ jadi sumber air, suatu tempat yang terdapat air, ada suatu sumber air itu bernama Muraisi. Nah, ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, pada bulan Sya'ban. Jadi perang Muraisi itu tahun 6 Hijriah. Kalau 6 dari Nabi Hijrah usia 53 tahun plus 6 berarti 59 ya. Dalam pertempuran itu umat Islam meraih kemenangan. Pemimpin Bani Mustalik Al-Haris melarikan diri dari medan peperangan dan suami Barrah tewas terbunuh. Tadi suami Barrah tadi Musabib bin Safwan. Ada juga yang katakan Safwan bin Malik bin Khuzaimah. Nah, terus. Seluruh penduduk yang selamat termasuk Barrah menjadi tawanan. Nah, lihat di sini ya, yang selamat ini menjadi tawanan. Termasuk Barrah di situ, termasuk Juwairiyah. Dan ini tanda bahwasanya Islam itu ketika berjihad itu tetap tidak menyerang wanita. Ya, tetap tidak menyerang wanita. Di sini Barrah ya, menjadi tawanan. Terus. Sebagai seorang terpelajar, mengetahui dirinya menjadi tawanan, Barrah mengajukan tawaran untuk membebaskan diri. Ia lalu mencoba bernegosiasi dan meminta bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia ingin bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah sudah penuh khawatir karena melihat manis dan cantiknya Juwairiyah. Tiada seorang pun yang melihatnya, melainkan akan jatuh hati kepadanya. Tatkala Juwairiyah meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membebaskan dirinya, Aisyah merasa cemburu. Nah, Juwairiyah itu kan meminta pada Rasul untuk membebaskan dirinya. Nah, Aisyah sudah mulai cemburu ketika itu karena dia tahu si Juwairiyah ini cantik. Terus. Tetapi tetap Juwairiyah bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia bertemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ia pun memperkenalkan diri bahwa ia adalah putri Al-Harith bin Abi Dirar yang menjadi pemuka di kaumnya. Nah, jadi dia putri tokoh. Ya, pemimpin dari peperangan tadi. Ya, ini pemimpin Bani Mustalik. Ya, dia tokoh gitu. Sedangkan tadi ayahnya itu kabur ya. Lari dari medan peperangan. Sedangkan suami Barrah itu sudah terbunuh. Terus. Tentang Juwairiyah, Aisyah mengemukakan cerita sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawan wanita-wanita Bani Mustalik, kemudian beliau menyisihkan 1/5 dari mereka dan membagikannya kepada kaum muslimin. Bagi penunggang kuda mendapat 2 bagian dan lelaki yang lain mendapat 1 bagian. Juwairiyah jatuh ke tangan Thabit bin Qais bin Samas al-Ansari. Nah, Rasulullah SAW itu menawan wanita-wanita Bani Mustalik.
Kemudian beliau menyisihkan 1/5 dari mereka dan membagikannya kepada kaum muslimin. Bagi penunggang kuda mendapat 2 bagian dan laki yang lain mendapat 1 bagian. Juwairiyah jatuh ke tangan Thabit bin Qais bin Samas al-Ansari. Nah, terus sekarang kita lihat keutamaan Juwairiyah binti Al-Harith. Pertama, pernikahan Juwairiyah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibebaskannya ia dari tawanan menyebabkan kaum Bani Mustalik masuk Islam. Bahkan seluruh tawanan Bani Mustalik dibebaskan. Inilah keberkahan yang ada dari pernikahan Juwairiyah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lihat di sini, ketika Juwairiyah itu menikah dengan Rasul SAW dan akhirnya dibebaskannya, dan dibebaskannya ia dari tawanan menyebabkan kaum Bani Mustalik masuk Islam. Nah, ini pengaruhnya di sini. Kenapa Nabi SAW itu mau menikahi Juwairiyah? Karena dia itu anak tokoh, kemudian punya pengaruh. Kalau dia menikahi, tentu saja yang lainnya nanti dibebaskan, ya. Tawanan-tawanan yang lainnya akan dibebaskan, kemudian mereka akan masuk Islam. Nah, terus. Saat Juwairiyah jatuh ke tangan Thabit bin Qais bin Samas al-Ansari, beliau menulis untuk Thabit bin Qais bahwa beliau hendak menebus dirinya, kemudian mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mau menolong untuk menebus dirinya. Maka menjadi ibadah hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kondisi seorang wanita yang mulanya adalah seorang sayyidah, merdeka, pemuka di kaumnya, yang mana dia memohon beliau untuk mengentaskan ujian yang menimpa dirinya. Nah, dia disebut sayyidah ya, pemuka tokoh itu di kaumnya, yang mana dia memohon beliau untuk mengentaskan ujian yang menimpa dirinya. Jadi dia minta pada Nabi SAW supaya dirinya ditebus, ingin bebas gitu. Terus. Maka beliau bertanya kepada Juwairiyah, maukah engkau mendapatkan hal yang lebih baik dari itu? Maka dia menjawab dengan sopan, apakah itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, aku tebus dirimu, kemudian aku nikahi dirimu. Maka tersiratlah pada wajahnya yang cantik suatu kebahagiaan, sedangkan dia hampir-hampir tidak peduli dengan kemerdekaan dia karena remehnya. Beliau menjawab, mau ya Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku telah melakukannya. Nah, terus. Tersebarlah berita kepada manusia bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahi Juwairiyah binti Al-Harith bin Abi Dirar. Maka orang-orang berkata, kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas mereka melepaskan tawanan perang yang mereka bawa. Maka sungguh dengan pernikahan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Juwairiyah menjadi sebab dibebaskannya 100 keluarga dari Bani Mustalik. Maka aku tidak pernah mengetahui seorang wanita yang lebih berkah bagi kaumnya daripada Juwairiyah. Nah, akhirnya tadi 100 keluarga dari Bani Mustalik itu bebas. Maka sungguh berkah pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Juwairiyah. Nah, ini sebenarnya strategi ya dari Nabi SAW kenapa milih Juwairiyah. Maka kadang orang itu menikah, memilih lantaran melihat kehormatan, garis keturunan. Nah, di antara sebabnya ini punya pengaruh luar biasa. Nabi tawarkan kepada Juwairiyah tadi, kamu mau bebas saja atau mau merdeka, mau dinikahi. Kemudian dia memilih ya mau untuk dinikahi. Ketika itu ya sudah, dia sekaligus bebas kemudian dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini strategi dakwah seperti itu ya, yaitu orang saat menikah menimbang-nimbang mana yang dinikahi karena lantaran backgroundnya, lihat dari latar belakang nasab, lihat dari latar belakang keturunan, orang terhormat ataukah tidak, ya boleh memilih seperti itu. Ditambah lagi di sini Juwairiyah itu cantik, ya ada juga kelengkapan yang Nabi SAW itu dapat. Terus yang kedua, Juwairiyah dikenal rajin ibadah dan rajin berzikir. Sehabis subuh, ia punya kebiasaan berdiam di masjidnya, menyibukkan diri dengan zikir hingga matahari meninggi atau hingga siang. Nah lihat, ini kebiasaan berzikir. Dia rajin zikir pagi. Juwairiyah itu rajin zikir pagi ya. Sehabis subuh ia punya kebiasaan berdiam di masjidnya, menyibukkan diri dengan zikir hingga matahari meninggi. Ini muslimah ini. Maka boleh seorang wanita, seorang istri, dia berdiam di masjid juga seperti itu, nunggu ya untuk berzikir. Tapi lihat di sini ada perhatian dari Nabi SAW memberikan solusi kepada Juwairiyah. Ada waktu singkat yang bisa dia ambil tanpa mesti berlama-lama. Coba kita lihat dari hadis berikut ini. Dari Juwairiyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar dari sisinya pada pagi hari setelah sholat subuh. Sedangkan Juwairiyah berada di tempat sholatnya.
Setelah itu, beliau pulang setelah tiba waktu duha, sedangkan Juwairiyah masih dalam keadaan duduk. Dia masih tetap duduk di situ. Saking rajin zikir ya Juwairiyah. Lalu beliau bertanya, apakah engkau tetap dalam keadaan ketika aku tinggalkan? Ia menjawab, ya. Nabi SAW bersabda, sungguh aku telah mengucapkan setelahmu 4 kalimat sebanyak 3 kali, yang jika ditimbang dengan yang engkau ucapkan sejak tadi tentu akan menyamai timbangannya, yaitu Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Artinya, Maha Suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, lihat. Di sini kan si Juwairiyah itu duduk setelah subuh di tempat sholatnya. Dia duduk lama. Nabi SAW itu balik ke situ lagi. Lihat, Juwairiyah itu masih duduk di situ. Ini antara subuh sampai matahari itu terbit ya. Matahari meninggi. Nah, karena duduknya lama, Nabi SAW itu memberitahu kepada Juwairiyah. Dia masih dalam keadaan duduk, padahal sudah masuk waktu setelah tiba waktu duha. Waktu duha kan mulai dari matahari meninggi. Apakah engkau tetap dalam keadaan ketika aku tinggalkan? Ia menjawab, iya. Nabi SAW bersabda, sungguh aku telah mengucapkan setelahmu 4 kalimat. Ingat, ini 4 kalimat. Nanti dibaca sebanyak 3 kali. Ya, lihat di sini ya. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi 1, wa ridha nafsi 2, wa zinata arsy 3, wa midada kalimati 4. Dalam riwayat yang lain tuh penyebutannya begini. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi ridha nafsi. Subhanallah wa bihamdi zinata arsy. Subhanallah wa bihamdi midada kalimati. Maka bisa diulang seperti itu. Tapi kalau yang di sini diajarkan subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ada 4 kalimat, diulang 3 kali. Dibaca tadi ketika pagi. Artinya tadi ya, Maha Suci Allah, aku memujinya. Kalau arti Maha Suci Allah itu berarti kita sucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Aku memujinya. Di sini berarti kita menetapkan sifat-sifat mulia bagi Allah. Saya ulang ya, kalau Maha Suci Allah itu artinya kita hapus sifat-sifat jelek bagi Allah. Jadi tidak pantas Allah disandarkan pada Allah sifat-sifat jelek atau sifat-sifat kurang. Sedangkan maksud dari wa bihamdi, aku memujinya, memuji Allah, berarti menetapkan Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna. Nah, di sini katakan sebanyak makhluknya. Sebanyak makhluknya berarti berapa banyak? Banyak sekali. Berarti subhanallah wa bihamdi di sini dibaca banyak maksudnya. Wa ridha nafsi, sejauh kerelaannya, sejauh keridhaan Allah. Wa zinata arsy, seberat timbangan arsy-Nya. Wa midada kalimati, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Nah, ini jadi bacaan zikir pagi. Dan ini jadi dalil juga tuntunan rutinkanlah zikir pagi. Di antara istri Nabi SAW yang rutinkan zikir pagi ini adalah Juwairiyah. Dan dia punya kebiasaan diam setelah subuh juga. Jadi ibu-ibu di rumah juga bisa punya kebiasaan seperti itu. Ada terserah situ di dalam kamar atau ada tempat sholat khusus. Selama ingat ya, tidak meninggalkan kewajiban yang ada di dalam rumah, silakan untuk lakukan. Misalnya menunggu sampai sholat isyraq sambil baca zikir-zikir, atau sambil menunggu isyraq tadi dengar kajian gitu, bisa. Yang penting dia diam di tempat sholat. Ya, diam di tempat sholat. Kalau itu di kamarnya berarti di kamarnya. Kalau itu di musola berarti di musolahnya.
Lalu dia mengambil aktivitas yang bermanfaat ketika itu baca Quran, baca zikir pagi, ya, atau mendengarkan kajian online seperti saat ini kan mudah. Ya, dia sholat isyraq tadi, menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama, sholat isyraq sama dengan sholat duha. Jadi siapa yang sudah sholat isyraq, berarti dia sudah melaksanakan sholat duha. Dia dapat keutamaan sholat duha juga. Nah, ini dari sisi ibadah, tanda bahwasanya Juwairiyah itu dikenal rajin ibadah dan rajin berzikir. Rajin ibadah dan rajin berzikir. Terus, ia pun dikenal semangat berpuasa. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegurnya ketika mengetahui Juwairiyah berpuasa pada hari Jumat. Nah, ketika mengetahui Nabi SAW itu mengetahui Juwairiyah puasanya kok hari Jumat. Nah, Nabi tegur. Ini tanda sebenarnya Juwairiyah itu sangat gemar berpuasa. Sampai hari Jumat pun mau berpuasa. Coba kita lihat dari Juwairiyah binti Al-Haris, ia berkata, "Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yaumal jumu'ati wa hiya sha'imatun." Faqala, "Asumti ams?" Qalat, "La." Qala, "Turidina an tasumi ghadan?" Qalat, "La." Qala, "Fa aftiri." Wa qala Hammad bin Al-Ja'd sami'a Qatadah hadatsani Abu Ayyub anna Juwairiyah hadatsathu fa amaraha fa aftarat. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemuinya pada hari Jumat dan ia dalam keadaan berpuasa. Lalu beliau bersabda, "Apakah engkau berpuasa kemarin?" "Tidak." Ya, kemarin berarti kemarin hari Kamis ya. Jumat berarti kemarinnya hari Kamis. Terus jawabnya, "Apakah engkau ingin berpuasa besok?" Berarti hari Sabtu. Kamu ingin puasa hari Sabtu juga enggak? Terus tanya beliau lagi. "Tidak." Jawabnya lagi, "Batalkanlah puasamu." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamad bin Al-Jad yang mendengar Qatadah, Abu Ayyub mengatakan padanya bahwa Juwairiyah berkata bahwa ia membatalkan puasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan. Nah, ketika Nabi SAW memerintahkan seperti itu, Juwairiyah akhirnya membatalkan puasanya. Nah, pertama di sini ada larangan berpuasa pada hari Jumat. Nanti kita lihat ini ya penjelasannya dari Ibnu Qudamah dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang kedua, puasa berarti ada batasannya ya. Kita tidak bisa memperberat diri mau puasa terus gitu. Walaupun kita bilang kita sanggup, kita kuat, kita ingin rajin puasa, tetap ada batasannya. Yang ketiga, ketika mendengar ini, Juwairiyah manut langsung pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Juwairiyah ketika itu puasa disuruh, sudah batalkan puasamu, langsung manut batalkan puasa. Maka sifat seorang mukmin itu seperti itu. Kalau ada perintah segera dia laksanakan, kalau ada larangan segera dia itu jauhi. Coba kita lihat perkataan Ibnu Qudamah dan Syekh Ibnu Utsaimin. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, dimakruhkan menyendirikan puasa pada hari Jumat saja, kecuali jika bertepatan dengan kebiasaan berpuasa seperti berpuasa Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak. Lalu bertepatan dengan hari Jumat atau bertepatan dengan kebiasaan puasa di awal, akhir, atau pertengahan bulan. Ya, pokoknya kalau ada kebiasaan berpuasa tidak masalah. Seperti misalnya bertepatan dengan puasa Daud, bertepatan dengan puasa Ayyamul Bid, boleh. Atau ketika itu laksanakan puasa Syawal, atau pas ada hari Arafah, puasa Arafah, Asyura, puasa hari Asyura, berpuasa hari Jumat nggak masalah. Namun kalau menyendirikan saja Jumat saja tanpa ada sebab atau ada kebiasaan, nah ini nggak boleh. Kita lihat lagi perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata dalam Syarh Al-Mumti', dikecualikan dari larangan ini adalah jika berpuasa sebelum atau sesudah Jumat, atau bertepatan dengan kebiasaan puasa seperti berpuasa pada Ayyamul Bid, atau bertepatan dengan puasa Arafah, atau karena puasa nazar. Nah, dikecualikan dari larangan ini adalah jika berpuasa sebelum atau sesudah Jumat. Sebelum atau sudah Jumat, jadi dia barengkan dengan puasa berarti Kamis dan Jumatnya, atau puasa Jumat dan Sabtunya. Terus atau bertepatan dengan puasa seperti Ayyamul Bid, puasa Arafah, atau karena puasa nazar, berarti boleh dilakukan pada hari Jumat. Jadi karena punya kebiasaan atau ada sebab, seperti itu tidak masalah. Nah, terus yang ketiga, kehidupannya begitu sederhana sebagaimana istri-istri Nabi lainnya. Di antara buktinya, Anna Ubaidah bin As-Sabbaq qala inna Juwairiyah
Zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha. Faqal hal min ta'amin? Faqalat la wallahi ya Rasulullah ma indana ta'amun illa azmun min syatin u'tiyathu maulati minas sadaqah. Faqal qarribihi faqad balagat mahillaha. Ubaid bin As-Sabak menyatakan bahwa Ubaid bin As-Sabak menyatakan bahwa Juwairiyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemuinya lalu menanyakan apakah ada makanan di rumah. Ia menyatakan tidak ada wahai Rasulullah, kami tidak memiliki makanan selain tulang kambing yang didapati dari bekas budakku dan itu dari harta sedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bawa sini karena sedekah itu tidak masalah lagi bagiku. Artinya sudah berubah hukumnya karena sudah dimiliki oleh yang menerima sedekah, maka bebas ia berikan kepada lainnya. Hadis riwayat Muslim. Di sini asalnya Rasulullah SAW pernah menemui Juwairiyah, tanya ketika itu ada makanan nggak di rumah. Ia menyatakan tidak ada wahai Rasulullah. Kami tidak memiliki makanan selain tulang kambing. Namun tulang kambing ini didapati dari bekas budakku dan itu dari harta sedekah. Ingat ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menerima sedekah. Tapi kan hadiah ini, ya sedekah ini dikasih ke Juwairiyah. Baru Juwairiyah memberinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dari bekas budak tadi kepada Juwairiyah statusnya sedekah, Juwairiyah kepada Nabi SAW bukan lagi sedekah, pemberian atau dikasih hadiah. Sedangkan kalau itu selain sedekah berarti Nabi SAW masih menerima. Maka ketika itu karena Juwairiyah itu beritahu ini dari sedekah. Asalnya Nabi tidak terima kan, tapi ini masalahnya dari Juwairiyah yang ngasih. Nabi SAW mengatakan bawa sini. Karena sedekah itu tidak lagi masalah bagiku. Ya, sedekah itu tidak masalah lagi karena sudah berubah hukumnya. Karena sudah dimiliki oleh yang menerima sedekah. Sudah dimiliki oleh Juwairiyah. Maka bebas ia berikan kepada lainnya. Tadi menunya itu dikasih cuma makanan apa tadi? Tulang kambing. Bukan daging kambing loh, tulang kambing. Nah ini kaitannya tadi disebutkan. Ini sederhananya kehidupan istri-istri Nabi SAW, diantaranya Juwairiyah. Ya sederhananya ya. Kadang pernah Nabi SAW datang, ada tamu. Ya. Kemudian ketika tanya ada makanan di rumah, tidak ada. Ada juga satu waktu tidak ada makanan. Dan di sini juga jadi dalil sesuatu ketika berpindah, ya hukumnya jadi berbeda. Ya, hukumnya itu bisa jadi berbeda. Ini dalil ini kita bisa pakai untuk menyikapi harta haram ya. Jadi begini. Ada orang si A itu bekerja dengan cara haram. Ya. Dia dapati dengan cara haram. Jadi harta dia itu haram. Tapi harta ini berpindah ke si B dengan cara yang halal. Dia datangi si B, dia beli sesuatu. Dan si A ini juga, ini selama si B ini tidak tahu ini dari harta apa ya. Dan juga ini bukan harta yang semuanya dari haram ya. Pokoknya si A ini punya pekerjaan yang haram, si B ini yang menerima gitu. Tapi dari hasil apa? Pemberian atau jual beli. Dia misalnya dapat pembelian sesuatu. Ya, pembelian sesuatu. Kemudian dia terima. Berpindah padanya dengan cara yang halal, maka duit di dia ini halal. Tetap pemanfaatan si A dari hasil membeli ini, karena dia membeli dengan uang haram, maka uang itu haram untuknya. Nah, tadi dari Nabi SAW ya. Nabi SAW terima hadiah. Juwairiyah terima sedekah.
sedekah pindah kepada Nabi itu dengan cara hadiah, maka bagi Nabi SAW tidak masalah. Jadi status sedekah ini jadi berubah ketika berpindah. Tidak lagi jadi harta sedekah, karena sudah dimiliki Juwairiyah, berarti ini punya dia. Maka pindah kepada Nabi SAW dengan cara yang halal, maka boleh Nabi SAW manfaatkan. Maka pahami untuk harta-harta yang bermasalah seperti itu juga. Ya. Berpindah sesuatu bukan berarti haram bagi yang diberi ini. Contoh misalnya, ada yang bekerja riba ya. Dia manfaatkan ini, bukan manfaatkan. Ya, pokoknya harta ini dia ingin bersihkan, kemudian dipakai untuk kepentingan sosial. Harta ribanya dipakai untuk bangun jalan. Nah, ketika dibangun dengan harta seperti itu, jalan ini ya tetap boleh dipakai. Walaupun dari duit ini haram untuk dia yang punya. Tapi yang diberi dia, ya, jalan ini boleh dan halal untuk dipakai. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas dari Juwairiyah binti Al-Haris. Jadi ada beberapa pelajaran penting yang mungkin jarang kita dapati. Seperti tadi pengaruhnya pernikahan Nabi SAW dengan Juwairiyah ya. Terus Juwairiyah kita bisa contoh juga dia rajin ibadah, rajin zikir. Bahkan dia contohkan rajin zikir pagi. Bahkan punya waktu khusus untuk zikir pagi. Bahkan punya tempat khusus untuk zikir pagi. Semangat berpuasa juga Juwairiyah ini. Dia wanita muslimah, semangat berpuasa. Sampai-sampai hari Jumat pun mau berpuasa. Namun Nabi SAW sarankan puasa barengan hari sebelumnya, Kamis Jumat. Atau dengan puasa hari sudahnya berarti Jumat Sabtu. Namun tetap masih boleh berpuasa pada hari Jumat jika punya sebab atau punya kebiasaan. Terus ini juga jadi pelajaran penting bagi kita. Juwairiyah itu mengajarkan hidup sederhana. Dan yang bisa kita ambil lagi tadi tentang perubahan tadi ya, harta dari yang diperoleh Juwairiyah dia dapati harta sedekah berpindah pada Nabi SAW hadiah, maka halal untuk Nabi SAW pakai. Baik, kesempatan besok pagi kita lihat lagi istri Nabi yang lainnya yang juga semangat ibadah, Ummu Habibah ya. Nanti kalau buku ini sudah selesai, insya Allah saya beralih ke buku ini ya, Perhiasan Wanita. Bisa segera beli. Buku ini sebenarnya hampir sama tebalnya. Ini mengkaji, tapi ini lebih tebal ya. Tapi yang ini lebih mahal dari sisi harga, dikarenakan ada tinta emas yang ada di depan buku tersebut. Kalau ini dicetak dengan cover biasa, ya, bisa lihat nanti di Ruwaifi Store di 0852 00171222. Segera miliki. Mungkin sekitar pekan depan kita sudah beralih ke buku ini kalau pembahasan di sini sudah selesai ya. Kemudian bahasannya itu tadabbur surat An-Nur ayat 30-31 ini tentang masalah mahram, jilbab, berhias diri, pakaian wanita, aurat ya. Ini akan dikaji dari buku Perhiasan Wanita. Ya, silakan segera miliki, cari di Ruwaifi Store di nomor yang tadi saya sebut atau di Shopee, Tokopedia, Bukalapak dengan akun Rumaiso Store. Demikian, silahkan jika ada yang ingin bertanya kami buka kesempatan. Monggo. Ya Zoom, Ustadz. Yes, silakan yang dirasain, monggo. Baik, silakan untuk penanya pertama Bapak Hani Abu Bayi. Assalamualaikum Ustadz. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya yang kemarin yang surat Al-Ahzab ayat 53 Ustadz. Ya. Itu kan disebutkan walakin idza du'itum fadkhulu fa idza qimtum fantashiru wala musta'nisina li hadis. Nah, itu maksudnya kan bahwa jika kita itu diundang dalam makanan, terus kalau misalnya udah selesai maka keluar tanpa melakukan memperpanjang percakapan, berarti cuma seperlunya saja gitu ya Ustadz ya, setelah makan itu. Iya, ini kalau di rumah Nabi ya. Kalau untuk lainnya wallahu alam tidak, ini rumah Nabi karena menghormati Nabi. Ya, lupa. Karena menghormati Nabi ini. Jadi kalau untuk yang lainnya misalnya kayak kita itu berarti tidak seperti itu ya? Karena Nabi kan butuh privasi khusus. Tidak orang bebas bicara dengan Nabi SAW gitu, memuliakan beliau dan seterusnya. Karena di awal disebutkan ini tentang Nabi ini.
La tadkhulu buyutan Nabi. Jangan masuki rumah Nabi. Berarti ini adab-adab tentang pada kita untuk keluarga Nabi. Gitu. Oh, ya. Ya, Ustaz. Ya, jazakallahu Ustaz. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi silakan. Selanjutnya Ibu Nofrita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin saya mau bertanya terkait itu Ustaz, zikir pagi. Kan tadi diriwayatkan dari Juwairiyah itu zikir pagi sampai matahari terbit ya, Ustaz. Iya. Nah, itu keutamaannya lebih. Sedangkan saya punya rutinitas bekerja nih, Ustaz. Kalau nggak, sekarang kan lagi WFH, Ustaz. Jadi kalau WFH, saya mungkin bisa sampai duha, sholat duha gitu ya, Ustaz. Tapi kalau bekerja, saya setelah zikir pagi itu jam 5:30 sudah langsung harus berangkat bekerja, Ustaz. Itu nggak apa-apa ya, Ustaz? Ya, nggak masalah. Nggak apa-apa ya, Ustaz? Ya, sambil lakukan aktivitas. Zikir pagi batasannya itu dari terbit fajar subuh sampai menjelang zuhur. Ini yang lebih kuat. Tapi kalau mau aman bisa sebelum matahari terbit ya. Tapi kalau mau diperpanjang karena belum sempat bisa sampai menjelang zuhur. Oh iya. Ya. Baik, Ustaz. Satu lagi, Ustaz. Ini Ustaz kan duha, sholat duha. Kalau bisa kan amalan-amalan baik kita juga dibanyakin untuk amalan baik yang tersembunyi ya, Ustaz. Iya. Nah, saya juga pengennya sholat duha itu maksudnya biar nggak kelihatan siapa-siapa gitu ya, Ustaz. Sedangkan kondisinya saya rumah saya jauh dari tempat kerja. Saya harus berangkat dari 5:30, kemudian nyampe kantor itu kemungkinan 7:30 karena naik kendaraan umum ya, Ustaz. Nah, 7:30 itu sampai kantor, teman-teman juga sudah sampai karena absen 7:30. Kemungkinan saya jam 8 baru bisa sholat duha, nah, Ustaz. Itu sudah datang semua teman-teman gitu, Ustaz. Jadi selama ini sih saya sholat duha, maksudnya ada teman-teman di ruangan gitu, Ustaz. Tapi saya sih pengennya nggak kelihatan gitu ya, Ustaz. Itu apa saya sholat duha di rumah, tapi kalau di rumah kan saya masih, itu baru 5:30 Ustaz saya berangkat. Ada kemungkinan lakukan sholat duha di mana tadi? Di ruangan sendiri atau di musola? Kami di lantai kami nggak ada musolanya, ditutup, Ustaz. Ya adanya masjid di lantai 1 dan itu karena lagi kayak gini jadi ditutup. Biasanya kan dulu pernah suka ke lantai 1 di masjidnya itu waktu belum pandemi ya, Ustaz. Sekarang pandemi jadinya ditutup masjidnya. Bolehnya dibuka pas nanti sholat zuhur gitu, Ustaz. Jadi kalau sholat duha nggak boleh, itu ditutup, Ustaz. Jadi kita ada ruangan, bukan ruangan, dalam satu ruangan tuh ada tempat sendiri, Ustaz, untuk sholat. Ya, boleh. Kayak bilik untuk sholat gitu, Ustaz. Sebelum yang lainnya datang, sudah sampai kantor, sebelum lainnya datang, lakukan sholat duha, boleh. Oh, meskipun belum, masih, misalkan saya nyampe kantor jam 7 gitu, Ustaz. Kan sudah masuk duha itu. Oh iya, Ustaz. Okay. Iya. Tapi kalau, oh iya, Ustaz. Iya, baik. Terima kasih banyak, Ustaz. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi Waktu duha diingat aja, ya, waktu duha itu 15 menit setelah matahari terbit. Matahari terbit. Iya. Gitu ya. Ya, jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum. Berikutnya lagi silakan. Silakan Ummu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kan ada hadis yang menyatakan kalau istrinya itu untuk suaminya yang terakhir kalau ditinggal meninggal. Nah, ini saya belum fixkan, saya belum kaji lebih jauh. Oh gitu ya, Iya. jadi masih belum jelas ya, Ustaz. Iya, saya belum dapat jawabannya, Bu. Nanti saya kaji dulu. Takut salah iya. jawab ya. Boleh pertanyaan Iya, dulu, Ustaz? ya silakan. Tentang dikasih uang dari yang kerja di bank seperti debt collector, misalnya kan ke anak-anak itu suka ngasih. Kita kan tahu kerjaan itu tuh seperti yang Ustaz tadi bilang kan, boleh nggak sih, Ustaz? Dia pekerjaannya murni debt collector atau ada pekerjaan lain? Murni itu Nggak ada yang lain? nggak ada. Atau nggak tahu? Setahu saya sih cuma itu aja gitu. Asalnya kalau tidak tahu apa-apa masih boleh diterima kalau dikasih gitu. Tapi kalau tahu dia kerja di bank gitu, riba gitu. Ya, berarti- waroknya tidak manfaatin. Nah,
Tapi kalau dia untuk membersihkan harta, misalkan karena kasih anak saya kebetulan anak-anak yatim gitu, Bisa diterima. bisa diterima. Satu lagi Ustaz ya. Iya. Kalau sholat witir itu pakai kunut apa tidak? Disunahkan pakai kunut. Kunutnya yang nazilah itu ya? Kunutnya sama seperti kalau di kalangan di Indonesia kan ada kunut subuh. Nah, itu kunut witir seharusnya itu. Oh, beda ya Ustaz ya? Itu kunut witirnya sama seperti kunut subuh. Oh, nah. Bacaannya. Oh iya. Iya. Syukran jazakillah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lagi berikutnya. Ibu Raisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkenaan dengan yang sholat syuruk itu ya, kalau kita kan udah kebiasaan tuh, kalau kayak ini kayak habis nyimak kajian gitu. Terus kan kalau misalkan kita sedang haid itu, terus apa masih dapat keutamaan itu, Ustaz, kalau kita udah terbiasa itu? Siapa yang punya uzur dan punya kebiasaan, maka dia dapat pahala dari kebiasaan dia tadi, walaupun dia ada uzur. Dan dapat haid itu uzur baginya. Iya. Satu lagi, Ustaz. Iya. Kita kan kebiasaan tuh, misalkan puasa Senin Kamis gitu ya, Ustaz. Iya. Kebetulan itu kan pas kita puasa itu kan kebetulan suami di rumah gitu, Ustaz. Iya. Itu mesti kita batalkan atau gimana, Minta Ustaz? izin suami kalau mau puasa. Kalau suaminya udah tahu kita kebiasaan puasa itu gimana, Ustaz? Kalau suami suruh batalin berarti. Oh, gitu ya, Ustaz ya. Iya. Nah. Sekarang khairan, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi silakan. Ibu Rena, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya, Ustadz, terkait riswah. Iya. Bagaimana sebaiknya yang harus dilakukan jika kita membutuhkan surat keterangan domisili sebagai syarat administrasi suatu instansi? Nah, tapi pihak terkait itu sulit atau agak lama mengeluarkan surat tersebut karena kebiasaan di daerah itu suka ada pemberian amplop, Ustadz. Ya sudah dikasih Apa yang saja. Karena itu hak ibu, ya silakan dikasih saja. Dosa bagi mereka, uangnya haram untuk mereka, tidak bagi ibu. Oh, baik, tapi kita nggak apa-apa ya Ustadz memanfaatkan. Kalau mereka mempersulit, kecuali kalau caranya mudah, ibu malas untuk ngurus, akhirnya kasih sogok biar cepat. Namun kalau mempersulit ya, itu hak ibu. Baik. Baik Ustadz, jazakallah khairan Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berikutnya lagi. Silakan. Umu Arfi. Umu Arfi sudah siap? Kalau belum, lanjutkan ke saudara atau saudari Okta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillah. Izin bertanya, Ustadz. Iya, Bu. Ya, perihal sedekah atau infak nih, Ustadz. Saya ini kan ibu rumah tangga, Ustadz. Bagaimana ya, Ustadz, kalau kita mau sedekah itu kan saya nggak ada penghasilan. Itu kalau misalnya uang kan berarti hanya dari suami gitu. Itu bagaimana ya, Ustadz ya, kalau seorang istri yang ibu rumah tangga seperti saya ini mau bersedekah berinfak, gimana caranya ya, Ustadz ya? Apa minta untuk sedekah khusus atau gimana, Ustadz? Tidak punya uang, nggak punya uang khusus, Bu. Kalau misalnya kadang gini misalnya Ustadz, kalau uang harian sih memang ada operasional gitu. Terkadang ada kayak sekarang kan banyak sekali ya Ustadz ya, seperti yang donasi lah atau apa gitu. Terkadang saya jadi bimbang gitu, minta lagi nambah atau gimana gitu. Itu Ustadz. Harusnya nanti manajemen keuangannya itu gini. Jadi ada untuk kebutuhan rumah sendiri, untuk sedekah sendiri dari suami ada gitu ya porsinya. Terus nanti untuk uang ibu sendiri ada gitu. Seperti itu, Ustaz. Iya, jadi kebutuhan ibu dan anak-anak disendirikan toh. Ini sudah kewajiban suami nafkahi. Terus kalau ada sedekah suami, itu dari suami lagi berarti. Nanti untuk ibu ada sendiri itu harusnya. Gitu ya Ustadz ya. Iya. Berarti sedekah itu saya atau suami ya? Kalau itu uangnya suami berarti sedekahnya suami. Ibu harus Terus minta izin ke suami. Tapi kalau itu uang ibu,
sedekahnya ibu jadinya. Oh seperti itu Ustadz ya, walaupun Ya. sumbernya tetap dari suami gitu ya Ustadz ya. Kan sudah diserahkan ke ibu. Oh iya betul Ustadz. Ya. Oke Ustadz. Baik. Syukran Ustadz itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemarin kita ada, ini saya tambahkan tentang sedekah istri ya. Kalau itu dari penghasilan dia sendiri. Saya punya bahasan di rumahis.com, nanti bisa di search. Hukum suami mengambil gaji istri. Ini pembahasan ini maksudnya suami punya harta sendiri, istri sendiri. Maka kalau suami itu mau ngambil gaji istri, dia tetap harus minta izin. Atau kalau ada harta istri, tetap dia harus minta izin. Nah, ini kaitannya dengan masalah sedekah istri ya. Ada hadis yang sebutkan begini. Ini tentang cerita yang kemarin saya sebut, wanita itu dikatakan oleh Nabi SAW paling banyak menghuni neraka. Ya, kemudian para sahabat wanita itu bertanya pada Rasul, wa bimadzalika ya Rasulullah, kenapa bisa seperti itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW itu memberikan jawaban, tuksirnal la'na wa takfurnal ashira. Kalian itu banyak melaknat dan mengufuri pemberian suami. Terus ma ra'aitu min naqisati aklin wa dinin azhaba li lubbi rajulil hazim min ihdakun ya ma'syaran nisa. Aku tidak pernah melihat orang yang kurang akal dan kurang agamanya yang paling bisa mengalahkan akal lelaki yang kokoh daripada salah seorang kalian, wahai kaum wanita. Nah, kemudian beliau berpaling. Ketika beliau sampai di rumah, datanglah Zainab Ats-Tsaqafiyah, istri dari Ibnu Mas'ud. Ia minta izin untuk bisa bertemu Rasulullah SAW. Ada yang berkata pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ini Zainab mau bertemu. Rasulullah SAW itu bertanya, ayu Zainab, Zainab yang mana? Lantas dijawab istrinya Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW kemudian menjawab lagi, na'am i'dzanu laha, ya, baik suruh ia masuk. Kemudian ia sudah dipersilakan masuk. Ia bertanya kepada Rasulullah, wahai Nabi Allah, engkau benar-benar telah merintahkan pada hari Id ini untuk bersedekah. Aku sendiri punya perhiasan. Nah ini, si Zainab katakan, aku sendiri punya perhiasan. Aku ingin bersedekah dengannya. Namun Ibnu Mas'ud suamiku menyatakan bahwa dia dan anaknya lebih pantas diberi sedekah tersebut olehku. Nabi SAW lantas bersabda, sodako Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud benar. Suami bisa dapat sedekah dari istri. Zaujuki wa waladuki ahakku mantasodakti bihi alaihim. Suami dan anakmu lebih berhak diberi sedekah tersebut dibanding yang lain. Nah, di sini saya ingin ambil pelajaran. Lihat tadi perhiasannya Zainab sendiri, kemudian dia ingin keluarkan dan itu hartanya sendiri, maka sedekah untuk dirinya sendiri gitu. Jadi keluarkan sendiri nih. Kemudian mau dicegah Ibnu Mas'ud bilang itu lebih pantas untukku. Berarti kalau itu sedekah si wanita, ya, boleh dia keluarkan sendiri. Dan awalnya dia tidak minta izin suami. Karena itu memang hartanya. Maka kesimpulan diantaranya yang bisa diambil di sini adalah istri dibolehkan manfaatkan hartanya sendiri walaupun ia memiliki suami. Hal ini berbeda pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa istri mesti meminta izin suami ketika ingin memanfaatkan atau membelanjakan hartanya. Hadis ini menunjukkan bolehnya wanita memanfaatkan hartanya. Ingat ya, hartanya dia sekehendaknya. Jadi kalau itu harta istri, boleh dia manfaatkan semaunya. Beda kalau itu harta suami nitip hartanya ke istri, gitu ya. Itu baru istri nanti minta izin kalau mau pakai ini untuk apa? Untuk sedekah, untuk infak masjid, untuk bantu anak yatim. Dia lapor ke suami. Istri jadi bendaharanya berarti ya. Namun kalau itu uangnya istri sendiri, dia boleh manfaatkan sekehendaknya. Dua faedah ini saya ambil dari pembahasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada satu pembahasan lagi, faedah lagi, jika suami mengambil gaji istri tanpa izin atau dengan cara memaksa, maka termasuk tindakan zalim. Suami tidak halal mengambil gaji istrinya, di mana istrinya mendapatkan gaji karena sebagai guru di sekolah atau punya pekerjaan khusus wanita di sekolah. Ada suami yang bertindak mengambil gaji istri dengan paksa, baik diambil seluruhnya atau sebagian besarnya. Padahal tidak halal bagi suami mengambil harta tersebut selamanya dan ia ambil dihukumi haram. Yang ia ambil dihukumi haram. Hanya dibolehkan untuk diambil atas keridhaan istri.
Tidak boleh suami maksanya sampai mengancam dengan kalimat talak jika tidak diberi. Ini nggak boleh. Ini kesimpulan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari hadis tadi. Ya, ini yang jawaban dari yang kemarin ya, saya tambahkan di pembahasan ini. Baik, satu lagi silakan. Baik, silakan Ibu Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait sholat suruh tadi, kan misalnya kalau habis subuh itu kita udah disuruh masak sama suami. Kalau habis masak kita baru sholat, maksudnya kan nggak duduk di tempat sholat, apakah boleh, Ustaz? Habis apa tadi? Habis misalnya sholat subuh karena suaminya kerja pagi, udah disuruh masak. Nah, berarti itu lebih harus, Bu. Tapi kalau misalnya setelah masak sholat syuruknya boleh, Ustaz? Kan sudah disambi, nggak bisa. Sholat syuruk itu nyambung gitu. Maka tadi saya tekankan kalau ada kewajiban yang lain, sholat syuruk jadinya ditinggalkan. Karena ada yang lebih harus di situ, Bu. Sholat syuruk mah sunnah saja, Bu. Sunnah itu, Bu. Ibu jangan lihat besarnya pahala tadi itu ya, apa lebih mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Kalau ada yang wajib dan bertabrakan dengan itu, yang wajib ini lebih utama tetap. Walaupun ini diiming-imingi pahala haji umroh. Wajib lebih utama itu. Gitu ya? Satu lagi, Ustaz. Iya. Kan misalnya kita mengikuti tahsin online. Jadi pas azan itu berikutnya itu giliran kita baca, apakah kita boleh menunda sholat atau tetap tinggalkan tahsin online-nya, Ustaz? Bisa tunda dulu, nggak masalah. Iya, apalagi wanita cuma di rumah kan, dia nggak mesti di awal sih, bisa nunda beberapa 10 menit, 15 menit boleh. Nah, Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi silakan. Silakan Ummu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, kemarin kan saya pernah nanya ke Ustaz kalau ada foto di rumah orang tua saya gitu, terus katanya kan saya juga masih nggak tega untuk mengingatkan, masih sedih gitu. Terus kemarin juga saya dengar ada kajian Ustaz bilang nggak masuk malaikat rahmat gitu. Terus kalau saya kan orang tua saya beribadahnya banyak di rumah. Itu apa nggak diterima? Diterima tetap, cuma kurang keberkahan. Iya. Terus ada saran atau tetap didiamkan atau gimana? Nanti tunggu timing waktunya. Saya takut soalnya kalau udah putus kalau nggak diterima kan. Enggak, tetap diterima. Tetapi masalah malaikat rahmat itu ya hadisnya benar itu. Jadi tetap ya tunjuki sikap, ya kapan-kapan beritahu, ya pelan-pelan lah. Semua pernah mengalami seperti itu juga, namun ada waktu yang baik untuk menyampaikan. Satu lagi ya Ustaz. Ini tadi perihal yang sedekah dari harta istri itu kan, kalau suami saya kan gimana ya, nggak pernah ada jatah, cuman dia bilang udah bersama mau pakai apa aja boleh, nggak usah izin nggak apa-apa, yang penting udah percaya nggak usah ngatur. Nah kayak gitu tuh berarti saya dapat pahala apa enggak ya Ustadz kalau misalnya dapat pahala bersama berarti. Berarti bukan dari istri apa suami gitu, nggak apa-apa Ustadz? Ya, dapat istri dapat pahala, suami dapat pahala. Suami dapat pahala karena itu dia kerja di situ, nafkah dia, terus istri dapat karena memanage dengan baik harta tadi dan dia salurkan dengan baik. Berarti nggak perlu yang tadi Ustadz bilang ada. Kalau ada lebih bagus lagi. Karena dia bilang, iya kamu aja deh yang ngatur atau apa gitu. Cuma ya umumnya sih seperti itu, tapi bisa ini uangmu, ini jatahmu, pokoknya simpan saja itu untukmu. Jadi dia biasanya simpan itu. Maka tadi kayak istri Ibnu Mas'ud itu punya sendiri itu perhiasan, suaminya nggak utak-atik sama sekali. Ya karena memang privasinya sendiri. Maka ketika suami mau kasih nafkah, harusnya ada juga untuk privasi istri sendiri. Karena mungkin dia nanti butuh nabung, nanti untuk kebutuhan dia, mungkin bisa jadi dia beli pakaian sendiri. Kalau pakaiannya sudah dari suami, ya dia mau nabung-nabung lah untuk dia gitu.
Harusnya ada gitu. Saya ceritakan tadi kan Ibnu Mas'ud istrinya kayak gitu. Ibnu Mas'ud itu sampai kenapa dia minta gitu ya? Karena istrinya punya harta lebih banyak daripada dia gitu. Istrinya Ibnu Mas'ud itu punya harta lebih banyak daripada Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud minta tadi, "Bu, zakatmu itu untuk saya saja. Kenapa kasih mikir-mikir orang lain?" Sampai segitunya gitu. Ya, baik. Gitu ya. Berarti harus agak dirubah memanage-nya. Iya, memanage-nya. Ya, minta jelok meneh, Bu, berarti. Gitu. Ya. Oke, jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan berikutnya lagi. Iya, silakan Ibu Rini. Umu Afif, Ibu Rini, Umu Afif. Kalau belum siap, Abu Naufal silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Aku kan tadi speakernya belum di. Ustaz, bila sekiranya seorang istri dia membantu membantu keuangan suaminya dengan berdagang, tapi dicampur uangnya gitu loh Ustaz, karena kan untuk keperluan kehidupan sehari-hari. Nah, kan pasti dalam berdagang itu ada keuntungannya. Kalau misalnya kita niatkan bersedekah, kan susah untuk hitungan-hitungan berapa nominal keuntungannya gitu loh Ustaz. Kalau kita bersedekah niatkan untuk diri kita, atau harus niatkan untuk atas nama keluarga, suami dan anak-anak gitu Ustaz. Tadi gimana sumber uangnya itu, Bu? Jadi seorang istri membantu penghasilan. Jadinya punya harta bersama ya? Ya. Nggak dipisah suami dan istri ya, betul kan? Jadi suami dan istri karena bekerja usahanya bareng, jadi tidak dipisah harta tadi kan? Enggak. Ya, terus sekarang yang Ibu bingungkan apanya? Kalau misalnya si istri mau bersedekah, apakah boleh atas nama untuk bersedekah untuk dirinya sendiri, atau harus dengan atas nama untuk keluarga gitu Ustaz? Niatnya. Ya, ini tadi. Kalau memang tidak dipisah ya berarti sedekahnya nanti jadi milik bersama juga gitu. Oh gitu. Iya. Karena sulit ya di situ ya mau bedakan harta suami atau istri yang mana ya. Tapi kalau tadi kasus yang saya ceritakan, tadi ada Ummu Aisyah tadi yang nanya itu, kalau itu harta istrinya sendiri ya sudah, itu memang jadi milik dia gitu. Terus dia sedekahkan ya pahala untuk dia. Tetapi kalau ini harta suami terus kasih ke istri, ini kamu pegang ya. Nah, maka masih milik istri, masih milik suami. Tetapi istri dapat pahala dari sisi memanage, ya menyalurkan ya. Tentu masa nggak dapat pahala di situ, dapat. Tapi suami dapat bagian pahala di sini karena itu harta dia. Tapi kalau usaha dagangnya usaha dagang istri, Ustaz? Usaha dagang istri. Suami punya penghasilan sendiri berarti. Kan gitu, kan ada untungnya. Tapi kan kita nggak hitung-hitungan, untungnya berapa gitu Ustaz. Suami, penghasilan suami dari mana kalau begitu? Ya on off kadang-kadang Ustaz, karena kan. Berarti kalau itu hasil usaha istri sendiri, nah itu berarti kalau sedekah pahalanya untuk istri sendiri. Oh gitu, jadi bisa diniatkan untuk diri sang istri ya Ustaz? Usaha sendiri kan? Iya. Berarti untuk istri sendiri. Kan, keuntungannya kan, maksudnya kita nggak usaha saya punya rekening sendiri, nggak gitu Ustaz. Jadi taruh di satu rekening gitu loh untuk mempermudah. Tapi kan pasti ada untungnya di situ. Iya, maksudnya itu usaha istri sendiri. Iya. Bukan dengan suami. Enggak. Berarti pahalanya untuk istri sendiri. Masya Allah. Iya. Seperti tadi yang saya ceritakan kisah Zainab ya. Iya. Baik. Boleh satu lagi Ustaz? Iya, terakhir Bu. Ini saya pernah baca penggabungan ibadah, ada beberapa syarat Ustaz. Penggabungan ibadah ya. Salah satunya ibadah tersebut bukan pengiring atau pengikut atas ibadah yang lain. Itu maksudnya apa ya Ustaz? Jadi gini, ibadah itu bukan
salah satu ibadah tersebut bukan pengiring atau pengikut atas ibadah yang lain. Jadi kan ada yang ibadah terkumpul dalam satu waktu, salah satu ibadah tidak dalam keadaan mengkodok. Nah, salah satu ibadah tersebut bukan pengiring atau pengikut atas ibadah yang lain. Yang itu saya belum paham. Dia bukan pengikut dari ibadah yang lain. Bukan pengikut berarti kan itu ibadah sendiri kan? Ibadah yang berdiri sendiri gitu. Gitu ya? Sepertinya iya. Nah, mau ini agak ini. Jadi mungkin rawatib gini, rawatib. Rawatib ibu harus niatkan rawatib gitu. Ya. Ibu nggak bisa niatkan saya tahiyatul masjid tapi rawatib masuk di dalamnya, nggak bisa. Ibu niatkan rawatib sendiri. Karena dia nggak ngikut yang lain. Dia jadi ibadah sunnah pokok. Sedangkan sholat tahiyatul masjid, ibu masih bisa nyelipkan di rawatib. Jadi ibu kerjakan rawatib, ketika masuk masjid, ya, langsung niatkan rawatib saja, otomatis tahiyatul masjid sudah masuk di dalamnya. Dia ngikut namanya. Gitu. Tapi kalau rawatib, ibu harus niatkan sendiri. Saya niat rawatib qobliyah subuh. Iya. Nah, namun kalau tahiyatul masjid ngikut ini boleh. Sholat sunnah wudu ngikut yang rawatib ini boleh. Tetapi kalau ibu niatkan pokoknya itu tahiyatul masjid, rawatib ngikut nggak boleh. Itu beda. Gitu ya. Jadi niatkan pokok, kalau rawatib ya rawatib. Dia nggak bisa diikutkan dengan yang lain, maksudnya jadi pengikut yang lain nggak bisa. Tapi dia ibadah pokok. Yang lainnya ngikut nggak apa-apa. Tahiyatul masjid masuk, salat sunnah wudu masuk. Gitu. Tapi kalau dia ngikut yang lain nggak boleh. Kok niatkan tahiyatul masjid, tapi rawatib ngikut, ya nggak bisa. Oh, jadi yang lebih istilahnya yang lebih kuat dulu ya Ustaz? Iya, yang pokoknya itu rawatib tadi gitu. Qobliyah zuhur, ba'diyah isya, ba'diyah maghrib, atau qobliyah subuh, itu pokoknya itu. Oh, iya. Oh, jadi kalau misalnya kita sholat pas lagi di masjid itu, kita sholat qobli, jadi niatnya itu... Ibu misalnya masuk masjid langsung ya. Ini waktu mepet banget nih, saya nggak sempat tahiyatul masjid. Ibu langsung qobliyah zuhur. Maka tahiyatul masjid sudah masuk di dalam itu. Oh, iya. Itu istilahnya niat tadakhul. Niat dulu dalam hati, Ustaz? Iya, cukup dalam hati saja. Oh, iya. Itu namanya niat tadakhul fin niyah, yaitu memasukkan ibadah lain di dalam satu ibadah pokok. Nah, itu. Iya. Sama halnya dengan puasa Syawal misalnya, Ustaz. Puasa Syawal, ibu puasanya Senin Kemis misalnya ya. Maka ibu niatkan pokok puasa Syawal, Senin Kemisnya ikut. Oh. Berarti ibu dapat dua-duanya. Oh. Ibu puasa apa misalnya Senin Kemis, tetapi pas dengan Ayyamul Bid. Berarti Ayyamul Bidnya ngikut. Berarti otomatis ibu dapat puasa Ayyamul Bid juga. Oh, iya. Gitu. Tapi disenderkannya ke yang ada yang pokok yang ibu harus niatkan. Oke, yang disenderkannya di itunya. Iya, paham Ustaz. Ji. Jazakallah khair ya Ustaz. Iya, Kum. Baik, berikutnya lagi. Ustaz boleh via chat, Ustaz? Ya, via chat dulu silakan. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman anak Fulana qadarullah ayahnya sudah meninggal sejak 1 tahun. Kemudian sekarang ini ibunya hendak nikah lagi, tetapi anak-anaknya tidak setuju dengan alasan belum ikhlas jika sosok sang ayah digantikan. Dan qadarullah calon ibunya juga kurang baik agamanya. Namun sang ibu tetap bersikeras untuk menikah. Bagaimana bersikap yang baik sebagai anak kepada ibu dalam kondisi seperti ini? Kalau menolaknya karena calonnya itu kurang baik agamanya, benar. Tapi kalau menolaknya ibu nggak boleh nikah lagi, nggak baik. Karena tetap orang itu butuh pasangan. Terus begini, manfaatnya kalau orang tuanya nikah lagi adalah
suami istri itu kalau diurus oleh pasangannya itu lebih bebas daripada nyewa pembantu, ada yang ngurus orang tua yang sudah tua gitu. Mending pasangannya yang ngurus. Auratnya bebas. Tapi kalau orang lain auratnya terbatas sebenarnya. Hatta sampai anaknya pun untuk ngurus orang tuanya kan ada batasan aurat. Ya kecuali darurat lah. Tapi kalau ada pasangan yang sah, ya kenapa tidak ini saja yang ngurus gitu loh. Jadi saran kalau anak alasannya jangan menolak gitu. Karena orang tua juga butuh untuk dapat pasangan. Namun kalau alasannya karena si pasangan ini, calon ini kurang bagus agama, itu baru benar. Jadi jangan menolaknya itu karena nggak boleh nikah lagi, kurang tepat di sini ya. Tapi kalau menolaknya itu karena kurang bagus agamanya, nah itu baru. Nah, jadi kritiknya di situ. Bu, itu kan kurang bagus agamanya, bukan kami mau menolak ibu nikah lagi. Namun itu kurang bagus bagi ibu nantinya. Nah, itu dikritik di situ. Beri masukannya di situ. Wallahu a'lam. Satu lagi coba. Yang di chat. Nah. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Ketika saya pas di pasar ada teman telepon minta tolong untuk beli makanan, saya talangilah uangnya dulu untuk beli makanan tersebut. Setelah sampai kantor, makan tersebut saya kasihkan ke teman. Makanan tersebut dimakan bareng saya, Ustadz. Makanan yang saya talangi itu dan teman saya bayar makanan tersebut setelah selesai makan. Apakah makanan yang saya makan termasuk riba? Masih boleh. Karena dianggap tadi utang kembali utang juga, nominalnya sama. Walaupun ikut makan, kan transaksinya sudah di luar utang sebenarnya. Jadi tidak ada kaitannya lagi dengan utang gitu. Itu yang lebih tepat ya. Ini bukan artinya ada dapat tambahan karena tadi pinjamkan uang, bukan. Tapi ini sudah pinjamkan uang, balikan, itu sebenarnya sudah mau dibayar itu. Tapi karena ikut makan wajar. Jadi ada tambahan di dalam utang, tetapi itu tambahan yang bukan maksudnya manfaat, tetapi maksudnya ya ini kan teman-teman yang lain makan, masa saya nggak ikut makan juga gitu. Ya, itu maksudnya tambahan-tambahan ini tidak masalah, karena yang lainnya juga ikut. Itu tambahan yang wajar. Jadi tidak semua manfaat atau tambahan itu jadi riba gitu. Ada rinciannya. Saya jelaskan ini di buku saya sebenarnya. Buku ini rinciannya bagus tentang kaidah-kaidah memahami riba ya. Di buku saya Tobat dari Utang Riba dan Solusinya. Sayangnya saya belum cetak ulang lagi. Buku ini sudah pada habis di pasaran. Nah, itu ada kaidah-kaidah tentang ini. Jadi tidak semua tambahan itu jadi masalah. Ada tambahan, ada tapi tidak jadi masalah. Contoh misalnya, saya pinjam uang ya. Saya pinjam uang, terus si A kasih saya, gitu. Uang dia kan sebenarnya dia dapat manfaat. Uang ini saya jaga. Uang ini saya jaga. Nggak hilang. Bukan saya balikan. Penjagaan ini kan manfaat sebenarnya untuk yang meminjamkan. Itu manfaat. Tetapi ini manfaat yang merupakan konsekuensi akad. Yo, masa kamu pinjam uang kok nggak jaga-jaga gitu. Itu konsekuensi akad. Maka tidak ada masalah gitu. Ya, tidak ada masalah untuk itu. Nah, yang jadi masalah itu kalau ada tambahan, manfaat, disyaratkan di awal gitu, bukan konsekuensi akad. Nah, itu baru tambahan itu jadi bermasalah. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi dari chat. Nah, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, apakah diperbolehkan akhwat membuka auratnya saat ronsen di rumah sakit? Darurat saja ya. Kalau itu sama wanita lebih baik, yang ronsen itu sama wanita, yang lihat juga hasil ronsen tadi selama wanita, dan ini keadaan darurat, nggak masalah gitu. Tapi kalau yang lakukan ini lawan jenis, ini hanya boleh kalau darurat saja. Kalau tidak darurat nggak boleh. Baik, di resen silakan. Silakan Abu Naufal. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Iya. Ada 2 pertanyaan. Iya. Yang pertama, hukum sholat di masjid yang status tanahnya tuh masih sengketa itu gimana, Ustaz? Yang ditanya sahnya atau bagaimana? Sahnya. Sahnya sah. Oh, berarti nggak apa-apa ya, sah ya? Iya, sah. Iya. Nah, terus yang kedua, mau nanya tentang
kewajiban atas suami. Nah, jika seorang suami itu kewajiban menafkahi seorang istri sama anak-anaknya itu sebatas mana? Ilustrasinya seperti ini. Misal seorang suami punya usaha dan usahanya itu dalam satu hari itu hanya cukup untuk makan hari itu, dan untuk biaya sekolah anak pun belum cukup gitu, Ustaz. Nah, itu apakah suami masih punya kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin agar bisa untuk menutupi kebutuhan lain termasuk untuk biaya sekolah anak? Apa pas-pasan sekali di situ nafkahnya? Iya, hanya cukup untuk itu dari usaha, misalnya usaha buka dagang gitu loh, Ustaz. Dalam satu hari itu hanya cukup untuk makan hari itu gitu loh. Mungkin ada di salah pengaturan pengeluaran. Karena bisa jadi sekolahnya dia tidak timbang-timbang sesuai kemampuan. Ya, tapi masih tetap, kalau misalnya dengan kondisi yang seperti itu, apakah seorang suami itu masih harus punya kewajiban cari yang lain biar untuk menutupi kebutuhan sekolahnya itu, Ustaz? Dengan terpaksa dicari seperti itu karena tuntutan. Iya. Iya kan? Kalau memang itu pas-pasan di situ, harusnya kan sudah ada estimasi, ini pemasukan sekian, pengeluarannya sebatas itu. Nah, ketika dia sudah timbang-timbang seperti ini, harusnya sekolahnya juga si anak kan sesuaikan dengan itu juga. Tapi kadang orang tua ada yang paksakan pokoknya lebih, nanti cari utangan nggak apa-apa gitu. Berarti salahnya ketika manage pengeluaran. Bukan salah di kerjanya situ. Mungkin kerjanya sudah maksimal, penghasilan sudah cukup. Oh, buktinya sebelumnya saya tercukupi. Oh, tapi ketika ini dia paksakan misalnya. Harusnya anaknya nggak usah kuliah gitu ya misalnya ya. Ya. Tapi orang tua pokoknya kamu harus kuliah. Ya terpaksa orang tua cari utangan. Yang buat ya ada untangan siapa? Ya orang tua sendiri. Perlu nggak dia untuk tutupi utang ini? Ya salah dia sendiri, jadi dia harus cari di situ. Iya. Berarti kalau misalnya belum cukup harus berusaha. Ya karena beban dia tambah sendiri ya, terpaksa dia harus cari pemasukan, Pak. Oke. Ya. Pemasukan bisa jadi utangnya dia tambah atau dia cari kerja tambahan kan? Karena konsekuensi di pengeluaran itu. Gitu ya? Ya. Oke. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khair. Baik, saya rasa cukup dulu pagi ini. Yang belum saya sempat jawab, insya Allah besok pagi atau nanti malam. Ya mohon maaf, ini sudah jam 7 kurang seperempat. Insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat untuk pertemuan kita pagi ini. Demikian kita cukupkan. Dan mudah-mudahan bawa berkah untuk semuanya. Sekali lagi bagi yang belum memiliki buku ini ya, Perhiasan Wanita, nanti kesempatan berikutnya kita kaji ini. Jadi segera dimiliki di Rumah Iso Store, di Marketplace ada, atau di WiFi. Bisa cari di WiFi di 0852 00171222. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.